أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di kajian kitab Sahihul Bukhari. Minggu lalu kita di kitab ke-75. Sahih Bukhari punya dibagi menjadi 97 kitab. Kita membahasnya loncat-loncat. Minggu lalu di kitab ke-75 kita belum makhluk, kitab penyakit atau kitab tentang orang-orang sakit. Ada beberapa bab telah kita bahas. Bab yang pertama minggu lalu kita bahas tentang maja'a fi kafaratil marad, yang datang dari bahwa sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Sakit ini Allah berikan kepada hambanya. Salah satu keutamaannya adalah buat menghapuskan dosa-dosa hamba. Maja'a fi kafaratil marad, dari ada beberapa hadis yang kita bahas waktu itu. Termasuk juga firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man ya'mal su'an, siapa saja yang beramal jelek, berbuat kejelekan, yujza bihi, Allah akan balas dengan hadis lain disebutkan orang mukmin Allah selesaikan hukumannya di dunia. Ketika Allah sayang seseorang, Allah hukum di dunia. Sebaliknya, ketika Allah murka dengan seseorang hamba, dia akan tunda hukumannya di akhirat. Sesuai dengan ayat ini, bahwa sakit itu ternyata disebabkan oleh kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja yang menimpa kamu dari kebaikan, faminallah, maka dari Allah. Allah yang berikan. Ma asabaka min sayyi'atin famin indi, famin nafsi, famin indi, dari sisi kamu. Kejelekan yang menimpa kamu yang buat, bukan Allah. Kesakitan, kesusahan, stres, macam-macam, itu kita yang buat. Nggak masalah. Allah kasih hukuman di dunia itu hadis lain. Allah kalau sayang sama hambanya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, Allah kasih musibah. Salah satu musibah adalah penyakit nggak masalah. Allah kalau sayang sama seorang hamba, Allah timpakan musibah. Jadi kalau kalian tahu hakikatnya, siapa manusia yang tidak punya dosa, yang nggak punya salah? Pasti nggak ada. Kalau ada saudara kita sakit, berarti dia sedang disayang Allah. Disebabkan apa? Disebabkan dosa dia. Jangan orang, kita juga begitu, saya juga begitu. Ketika saya sakit, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Alhamdulillah, kan masalah. Nggak ada yang bahaya sama sekali dengan penyakit. Kemudian juga semakin kerasnya sakit itu, kadang-kadang Allah buat mengangkat derajat, Allah berikan penyakit. Di bab kedua, Imam Bukhari membawakan syiddatul marad, itu bahas
Bahkan orang sekali bernabi sekalipun, Sallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sakit Allah kasih sakitnya 2 kali lipat dibanding orang biasa. Maksud sibuk Nabi, megang badan Nabi sangat-sangat panas. Ditanya Rasulullah, Anda kalau sakit 2 kali lipat ini dari orang biasa? Iya betul. Berarti Anda punya 2 pahala. Itu juga betul. Jadi semakin sakit yang kita derita semakin berat, semakin besar keutamaannya. Semakin banyak dosa kita dihapuskan. Yang pertama. Kedua, semakin diangkat derajat kita, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Jadi nggak masalah, penyakit nggak ada masalah. Bagaimana juga bab ketiga, asyadun nas bala, manusia yang paling berat, yang paling ganas musibahnya adalah al-anbiya, nabi-nabi. Kita bahas juga ya. Manusia yang paling berat ujiannya, penyakitnya, al-anbiya. Asyadun nasi balaan al-anbiya, summal amsal fal amsal. Kemudian orang setelahnya, orang soleh yang dibawa Nabi, siddiqin, syuhada. Mereka mengalami kesusahan dalam hidup, musibah-musibah. Tapi mereka orang-orang yang Allah bersihkan langsung di dunia dosa-dosanya. Itu ini nabi-nabi semua surga nggak ada gratis, ditebus dengan musibah, ujian, segala macam. Kemudian juga ada kewajiban di bab ketiga, bab wujub iyadatil marid, bab mengunjungi orang sakit. Ada kewajiban buat kita, kifayat sudah dijelaskan. Jika orang sakit, bahkan di hadis lain, orang yang man ada aku, siapa yang menjenguk saudaranya, banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau membangunkan rumahnya di surga. Luar biasa. Menjenguk orang pingsan juga dia ada tulung ma'alaih, baru bebas. Menjenguk orang sakit, orang yang tidak sadarkan diri, pingsan termasuk salah satu dari jenis sakit. Kemudian di siang kali ini bab fadlu man yusra' min rih, bab tentang fadl, keutamaan orang yang ditimpa penyakit epilepsi atau keutamaan penderita penyakit ayan atau epilepsi dan terkenal. Itu orang yang lihat ada salah satu orang yang gampang masuk surga, lihat dia punya sakit epilepsi, jadi masuk surga lebih cepat dibanding kita. Jadi kalau kita celah, kita yang bahaya. Kita celah dia, ini ayam sakit-sakitan, dosa kita celah. Pahala kita diambil sama orang ini, makanya orang ini masuk surga cepat. Kemudian setiap dia mengalami kesakitan itu, Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya. Jadi nggak ada penyakit kecuali ketika kita sikapi dengan benar, itu pasti memiliki nilai-nilai keutamaan dan kebaikan. Tapi Imam Bukhari masukkan bab khusus keutamaan sakit ini, keutamaan sakit itu, sakit utama itu luar biasa. Kita baca hadisnya, hadis 5220. Ini penomoran Syafaat Abdul Baqi. Kalau Fathul Baqi penomorannya 5692. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Imran Abi Bakr an Imran, nama asli Imran ini Abu Bakar. Qala haddatsani Atha ibnu Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Atha ini rahimahullah, salah satu tabi'in, kibar tabi'in, pembukanya tabi'in. Beliau muridnya Ibnu Abbas. Beliau belajar dari beberapa sahabat-sahabat utama, Abbas, Abu Hurairah dan beberapa sahabat-sahabat terkenal lainnya. Qala Ibnu Abbas, kata beliau, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, "Ala urika mar'atan," kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Maukah kamu urika imra'atan min ahlil jannah? Mau gak kamu saya tunjukin wanita
yang termasuk min ahli jannah, termasuk ahli surga. Qultu, aku menjawab, kata rahimahullah, bala, tentu saja wahai Ibnu Abbas, tentu saja wahai sahabat Nabi. Qala hadhihi al-mar'atu sauda, kata Ibnu Abbas, itu wanita al-mar'ah sauda. Ibnu Abbas sebut wanita kulit hitam, wanita yang berkulit hitam itu yang ada di depan pintu Ka'bah ini. Ini Ibnu Abbas ngomong wanita kulit hitam bukan nyela, justru memuliakan bahwa apa? Islam tak pernah melihat kulit orang hitam, putih, kuning atau coklat, yang dilihat tadi nggak dilihat jenisnya, warnanya, bentuknya. Itu semua Allah bagiin sama, kayak nggak ada keutamaan di sisi Allah. Kuda putih, kuda hitam, kuda coklat, sama-sama kuda belang-belang nggak masalah. Semuanya ciptain Allah. Harimau ada yang kuning hitam, ada yang hitam putih di Siberia, sama aja. Semuanya ciptain Allah. Dan nggak ada kemuliaan. Yang bikin kasta, yang bikin perbedaan manusia. Oh, kulit ini lebih baik dari kulit itu, manusia. Dalam Islam nggak ada, semua sama. Kenapa sih dia mau menunjukkan ya? Mau tahu ahli surga, wanita surga itu wanita kulit hitam. Jadi Islam nggak pandang siapa dia, bagaimana kulitnya. Wanita ini pernah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Faqalat, dan wanita ini berkata, "Inni usra." Wahai Rasulullah, saya sedang sakit. Saya punya penyakit epilepsi ayat. Kita punya temannya, ada yang sakit, dan ada teman-teman pengajian di Al-Barokah yang sakit epilepsi. Ini jangan salah ya, ini orang-orang yang cepat masuk surga ini kayak gini. Aku sakit epilepsi, wahai Rasulullah. Wa inni atakasyaf, dan saya suka buka kain saya. Namanya orang ayat gimana sih? Perutnya kebuka, bajunya kancingnya kebuka gitu. Fad'ullaha li, doakan kepada Allah untuk saya. Doakan. Jadi diminta doa. Ada keluhan dua, pertama sakit, suka kumat epilepsinya ayatnya. Yang kedua suka tersingkap auratnya. Fad'ullaha li, maka doa, mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah buat saya. Qal in syi'ti, nanti jawabnya apa? In syi'ti, kalau kamu mau. In syi'ti, kalau kamu berkehendak. Sabarti, kamu sabar. Walakil jannah, dan untuk kamu surga. In syi'ti, satu, kalau kamu sabar kamu masuk surga. Wa in syi'ti da'autullah, kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah an-yu'afiyaki, supaya menyembuhkan kamu. Mau sabar atau mau sembuh? Ada soal buat orang berjamaah. Kalau kita sakit, bagusan sabar, bagusan sembuh. Selesai, nggak susah. Susahnya di mana? Nggak ada. Kalau sekarang sembuh, tapi masuk surga, tapi cepat. Ngarang aja, seperti kamu mungkin bisa dipilih, nggak bisa. Semua ada tingkatannya. Di hadis lain ada di bawah hadis ini, di ada beberapa sahabat datang ke Nabi laki-laki. Rasulullah, saya sakit. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kalau kamu mau sembuh, saya doakan Allah, insya Allah kamu sembuh. Saya mau dua-duanya, Rasulullah katanya. Kata Nabi apa? Nabi cuma senyum aja. Nah, Nabi senyum. Permohonan kamu bagus, tapi syaratnya nggak cukup. Nggak cukup, gimana mungkin orang yang menerima kesakitan diterima bersyukur. Kita sakit kita bersyukur, diterima takdir Allah, satu. Yang kedua kita sabar. Ada orang yang mau sembuh cepat, tapi pahalanya sama, ya nggak mungkin begitu, nggak mungkin sama. Orang yang sabar sama yang nggak sabar nggak ada. Soalnya nggak orang dalam enak aja. Jadi Nabi doain dia bisa sejajar gitu kan begitu. Ini mesti dipahami oleh kita ini. Pasti beda. Orang yang lebih bersyukur sama yang nggak bersyukur beda. Orang yang sabar sama yang nggak pasti beda. Ini lihat.
Sabar sampai sembuh. Ya, kita belum sakit gigi aja gitu kalau mau. Sabar sampai sembuh. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kalau kamu minta sembuh, doa. Nih satu lagi nih. Kalau mau sembuh dari sakit, salah satu obat yang paling cepat apa? Ini doa. Kita kemana? Obat macam-macam tuh. Oh, saya udah coba nih. Semua rumah sakit saya udah masukin, duit saya udah habis. Dan dulu siapa? Emang habis dulu? Enggak, saya tidak meremehkan rumah sakit, bukan. Ada tahap-tahap sakit itu gimana ya? Ujung-ujungnya apa ya? Datang orang pintar ke dukun supaya disembuhin. Sembuhnya kagak, dosanya iya, nggak sabarnya juga dosa. Ini apa yang didapat? Nggak ada apa-apa. Manusia diuji kesakitan dikit aja udah rusak imannya. Tidak ada di hadis yang lain, nggak ada penularan penyakit, nggak ada. Semuanya dari Allah. La adwa, wala tiyabaka, wala sofa. Ada hadis sahih Bukhari. Dari yang lain, nggak ada adwa, nggak ada apa penularan penyakit, nggak ada habis sial, nggak ada sofa itu bulan depan. Kesialan di bulan Safar, kan? Maksudnya apa? Kalau kita pahami, tadi ditanya Rasulullah bagaimana ada otak sehat, ya? Dimasukin ke kandang otak sakit, di situ ada otak sakit, ada banyak. Satu otak sehat dimasukin, ini otak bisa sakit nggak? Bisa sakit, bisa enggak? Satu. Tapi tanya lagi ke orang ini, lalu yang menularkan penyakit otak pertama yang sakit siapa? Siapa? Kalau kita bilang penyakit menular, ini Nabi kasih logika. Penyakit menular. Oke. Saya keluar dari teman saya dari temannya. Orang yang pertama kali sakit flu. Siapa yang dia dari mana sakitnya? Dari Allah. Gimana ayatnya? Semua udah Allah tulis. Qabla an nabra'aha, kalau bisa lupa ya. Sebelum Allah tetapkan, sebelum Allah kasih, Allah udah tulis semuanya. Semua penyakit itu. Maksudnya sakit, ya sakit, tetapi semuanya itu ketetapan Allah. Nah, di sini nih hal-hal kayak begini nih, sakit, musibah, kesulitan, kesusahan, kemiskinan. Ini lingkupnya di rukun iman yang ke-6 semua. Allah boleh tetapkan. Pilihan kita sabar atau apa? Kalau ini berdua pilihan bagus nih. Sabar masuk surga. Bila fitinabin amin qabli an nabra'aha gitu ya. Semua itu buat Allah gampang. Jadi Allah ditulis sebelum Allah buktikan, semuanya udah ada. Jadi, nah kalau sahabat ini nih masih bagus. Sabar, apa yang Nabi doain sembuh. Masuk surga cuman beda speednya aja deh, beda. Dua-duanya bagus. Kalau kita solusinya nggak bagus-bagus, solusinya nggak bagus. Ini kesalahan. Ada wanita ini, faqalat asbir. Kalau itu saya bersabar. Faqalat, tapi dia bilang ini atakasyaf. Tapi saya suka terbuka aurat. Aurat ini kan mesti dijaga dalam agama. Berarti ini wanita lebih mempedulikan agamanya dibanding kondisi badannya. Agama mahal, aurat terbuka kelihatan. Kalau sengaja dosa dia. Kalau nggak sengaja, tapi dia begitu pengen menjaga agamanya. Lihat bagaimana sahabat. Dia lebih mempedulikan agamanya. Fadullah li anna atakasyaf. Doakan kepada Allah buat saya supaya saya nggak tersingkap. Pada Allah, Nabi doakan. Jadi setiap umat perempuan ini, ibu-ibu ini, dia nggak pernah kebuka pakaiannya, nggak pernah kelihatan pahanya, tutupannya. Nabi doa. Ini sahabat ada Nabi sakit tinggal datang, salah satu nabi-nabi, semua nabi termasuk Nabi Muhammad punya mukjizat, doanya makbul.
semua nabi selesai. Tapi mereka nggak pilih sembuh. Kalau kita pilih apa? Pilih sembuh, pilih enak, pilih kaya, pilihnya bagus-bagus. Itu pilihan kita. Tapi kadang-kadang kita pilih belum tentu bagus. Yang paling bagus pilihan Allah. Kalau orang ada yang bilang hidup itu pilihan, itu betul. Hidup itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kita nggak pilih mau hidup kok. Kita nggak pilih dari bapak mana, ibu mana yang kita dilahirkan. Kita nggak pilih dari suku apa kita dilahirkan. Kita nggak pilih kulit kita apa atau dikasih begini. Mau kita pilih kan? Yang pilih siapa? Allah. Ikhtiar itu dia ikhtiar. Kita memilih. Tidak pernah ada ikhtiar, memilih. Kita berusaha memilih sesuai dengan pilihan Allah. Gimana caranya? Iqra, belajar, baca. Belajar, dari selain disebut belajar, berilmu. Kemudian wa haddatsan Muhammadun akhbarana Makhlad an-Nabi Qais akhbarani Atha annahu ra'a kata Imam Atha rahimahullah. Beliau pernah melihat Ummu Zufar, nama wanita ini, wanita kulit hitam ini namanya Ummu Zufar. Tilka ra'atan, wanita yang disebut dalam kisah ini namanya Ummu Zufar. Tawilatan, tawilah. Wanita kulit hitam tinggi, sauda, kulit hitam, ala sitril Ka'bah. Di sitr itu apa namanya? Kainnya Ka'bah. Sitr itu kain, sitra, tirai. Di apa namanya? Kiswah. Di bajunya Ka'bah, di dekat situ dekat Ka'bah. Ini sampai setelah zaman Nabi masih ada ini perempuan ini percontohan. Dan masih suka umat, dan dia nggak apa-apa. Zaman Nabi, ini zaman apa itu zaman setelah Nabi meninggal. Tapi ini tuh orang-orang yang nggak pernah lihat Nabi. Ini ibu-ibu masih ada, jadi santai aja, dia nggak malu. Nah, ini terkenal. Mulai penghuni surga kan, mulai ibu-ibu, mulai ibu-ibu penghuni surga. Jadi santer di kalangan penduduk Mekah ada ibu-ibu yang memilih tidak sembuh dari sakitnya supaya dia bisa bersabar, supaya dia bisa menerima, bersyukur atas keputusan Allah, ya supaya dia bisa membuktikan ini tadi. Dia milih sabar, milih nggak sembuh untuk menggapai surga yang lebih utama. Itu yang sulit. Kita pasti udah debatin Nabi begitu. So kita enggak begini, ini jangan sekarang rame kalau gitu, capek. Zaman sahabat mau sembuh, mau sabar atau mau sembuh, dua pilihan. Kompak atau sembuh masuk surga yang paling tinggi. Iya kompak. Yang ini juga bagaimana sosok-sosok sahabat Nabi itu dalam memilih yang terbaik buat akhiratnya mereka kan. Jadi kita contohin. Beda, maksudnya begini. Kita sama-sama sakit dengan keadaan kita bersyukur, bersabar, tenang, enggak gerbang debu. Itu beda terasa ini. Keindahan penyakit itu beda. Saya cobain. Waktu sakit, setengah mati. Sakit nggak sakit, tetap sakit. Saya sering bahas di gigi doa ya. Bismillah. Alhamdulillah, wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. 7 kali. Kata Nabi, nggak bahaya penyakit. Masih sakit kan? Masih. Tapi nggak bahaya, sakit tetap. Kalau naik kolesterol di sini sakit. Tapi ya kadang doa-doa itu untuk menghilangkan bahayanya doang, bahaya penyakit itu. Ya kita maunya nggak mau sakit. Nanti di hari lain ada orang yang nggak pernah sakit. Nabi tanya orang Badui, kamu pernah sakit? Ini nggak angin di kepala kamu muter-muter. Namanya sudah
udah sakit kepala, pusing, nggak pernah. Lambung kamu pernah sakit? Nggak pernah juga. Di jalan. Kalian sahabat-sahabat mau lihat penghuni neraka kan? Oh, suka gitu. Yang barusan yang saya tanya. Salah satu penghuni neraka, salah satu tandanya nggak pernah sakit. Kita nggak pernah sakit sombong. Firaun Allah kayaknya Nabi Musa lahir dia udah jadi raja, hebat. Nabi Musa jadi rasul 40 tahun ke atas, dia masih jadi raja juga kan, sehat, duit banyak, baju bagus, minyak wangi mahal, bangunan megah. Allah sakit sekali meninggal, dalam selesai. Jadi salah satu tanda penghuni surga dia pernah sakit. Ini tanda yang tanda kutip yang nggak kelihatan. Kalau kita baca aja, dibaca aja. Kalau lengkap dia ada di Al-Muharram tanggal sampai itu lengkap 70 hadis. 70 100 hadis bacain berurutan. Baik. Yang kedua, bab. Jadi tadi orang sakit punya keutamaan, sakit ayam punya keutamaan. Salah satu tanda ahli surga dia sakit ayam. Fadlu man zahaba basaruhu. Keutamaan orang yang buta matanya, kehilangan penglihatannya. Utama kan? Utama. Baik. Hadis 5221. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Al-Laits qala hadatsani Ibnu Al-Had Al-Amr maula al-Muqaddid an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah sesungguhnya Allah qala berfirman. Berarti ini hadis apa namanya nih? Qudsi. Hadis tapi firman Allah. Kata Allah, "Idza talaitu 'abdi," jika aku menguji abdi hambaku bihabibataihi, dengan dua yang dicintainya. Dua yang dicintai maksudnya matanya. Asabar, dan dia bersabar buta. Orang yang buta. Kalau aku uji hambaku dengan dua yang dicintainya, dia bersabar. Awal tu aku akan menggantinya minuma dua matanya dengan al-jannah. Yuri itu pada anak kami maksudkan ainaihi, kedua matanya. Kedua matanya dia. Jadi orang buta itu apa ya? Ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Imam Al-Bukhari pernah masih kecilnya usia 5 tahun, dia dalam ini dikatakan disebutkan dia buta, tapi ibunya doakan yang dia sembuh. Itu ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang nggak masalah. Tapi Allah bilang tadi, kalau Allah uji, Allah akan menggantinya dengan jannah. Jadi orang buta kalau dia orang Islam ini masuk surganya lebih masuk akal. Kenapa? Mata ini banyak bikin dosa. Kalian diceritain melihat orang buta ini kan lihat apa? Jadi dosanya kurang. Masuk surganya itu cepat. Yang kedua, dia jadi sasaran bully sama, dicela orang mulu. Orang sakit itu ayam, buta, yang lain, ganggu ya, tunarungu, bicara apa sih namanya? Bicara, jalannya umum, tuli, itu jadi sasaran tuli di masyarakat. Ada yang anak-anak yang kurang atau orang yang kurang cerdas, dulu atau di bawah dulu apa? Embesil, di bawahnya lagi idiot. Itu nggak masalah. Justru orang kayak gitu masuk surga cepat, dia bikin dosa.
sholat nggak wajib buat dia. Itu satu, dia nggak kena taklif, nggak kena beban syariat. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, dia dibully orang mulu dapat pahala. Dicela orang tidak berpahala lagi. Yang nyelain dosa korupsian. Kalau surga neraka kelihatan sekarang orang nggak ada mau nyela orang lain. Sayangnya nggak kelihatan. Jadi ada keutamaan. Imam Bukhari di sini memasukkan keutamaan orang yang ayam. Dia bisa mempercepat langkah seorang ke surga. Keutamaan orang-orang buta. Ya walaupun kita belum tentu siap kalau Allah uji kayak begini. Belum tentu siap, tapi kalau kita udah ngaji seperti ini, kita kena penyakit apapun, kita akan lebih siap, akan lebih santai, nggak masalah. Penyakit sama sekali bukan masalah buat kita. Nanti selanjutnya 5, 2, 2, 3. Hah? 2, 3 ya? Hah? Masa sih? Saya pakai 2 aplikasi jadi loncat-loncat. Bab dan nisa rijal, bab tentang 5, 2, 2, 2, 2, 3 kali. 5222. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis tentang bab tentang wanita menjenguk laki-laki boleh apa enggak? Ya boleh aja. Di sini diceritakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah jenguk bapaknya, ayahnya Abu Bakar. Ayah sih nggak masalah. Tapi di situ ada ayahnya, ada Bilal juga. Nggak masalah. Ya, tapi tetap menjaga batasan-batasan syariat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah an Malik an Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya beliau menceritakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ya. Tatkala dulu Nabi datang ke Madinah, awal hijrah ke Madinah, ya. Jadi nanti diceritakan bahwa di Madinah itu banyak wabah penyakit. Wabah penyakit banyak. Kenapa Madinah sekarang kota yang jarang sakit? Itu doa Nabi. Nanti di ujungnya ada. Sebelum Nabi datang, puluhan tahun, ratusan tahun sebelum datang, Madinah itu tempat wabah sering kena penyakit. Satu. Yang kedua, penduduknya pada banyak yang jahil apa itu? Mengurangi timbangan dalam amalan perdagangan, banyak menipu. Itu juga Nabi doakan nanti di bawahnya. Jadi sampai sekarang itu doanya masih berlaku. Umat yang masyarakat yang paling baik masyarakat Madinah, masyarakat yang paling sehat masyarakat Madinah, doanya Nabi. Gak gampang kena penyakit Madinah. Sekarang ya, setelah Nabi hijrah. Di awal-awal Nabi hijrah, Madinah itu masih banyak penyakit. Jadi lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Uika Abu Bakr wa Bilal radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Bilal sakit atau demam, lalu qala fadakhaltu alaihima, saya masuk kepada keduanya ke tempat orang sakit. Gambarnya susah. Jadi Ummul Mukminin menjenguk ayahnya. Niat utamanya menjenguk ayahnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qultu ya abati, wahai ayah, kaifa tajidu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapati? Atau bagaimana keadaan engkau, wahai ayah? Kalau enggak Bilal juga sopan santun. Ya Bilal, kaifa tajidu? Wahai Bilal, apa yang Anda rasakan? Qalat wa, jadi enggak masalah nih. Perempuan ngomong sama laki-laki asal tempatnya benar, batas-batas dijaga gitu ya. Aisyah nanya sama Bilal, enggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa
Karena berat, bukan. Menurut Aisyah suka ngajar pakai tirai di masjid, pada dengerin bapak semua. Boleh nggak perempuan ngajar laki-laki? Boleh. Kalau dia yang paling pintar, sama-sama sepakat. Afqah nisa'il alamin, wanita yang paling faqih. Wanita yang paling faqih siapa? Aisyah. Waktu itu kita bahas 2 minggu yang lalu, keutamaan menurut Aisyah. Saya atau bukan, saya lupa. Dulu sahabat kita musyawarah di Darun Nadwa, tadi apa namanya? Di Saqifah Bani Sa'idah, di parlemen. Kita membicarakan sesuatu tentang kenegaraan, tentang apapun. Kalau kita nggak tahu bentuk, kita mendatangi Ummul Mukminin Aisyah, kita tanya kepada beliau dan beliau pasti punya jawabannya. Ini gimana? Luar biasa. Ini. Kemudian ulama-ulama menjelaskan bahwa di dalam biografi manaqibnya Ummul Mukminin Aisyah, jika ilmunya semua wanita umat Muhammad, semuanya sahabiah yang wanita semuanya, sampai semua wanita umat Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, ilmu mereka dibandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anha, lakana ilmu Aisyah afdal. Maka pasti ilmu Aisyah lebih utama. Pertanyaan, wanita yang paling jenius di dunia menurut Aisyah adalah, kenapa begitu? Kita ceritakan waktu itu. Bagaimana ya, beliau orang yang paling lama tinggal sama Nabi beliau. Istri yang lain Saudah bahkan ngasih jatah Nabi di rumah Aisyah. Sejak kecil udah hidup sama Nabi, sejak muda. Perbuatan Nabi terekam. Perbuatan Nabi itu semuanya hadis. Ucapan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa. Makanya Nabi nggak pernah ngomong sembarangan. Nabi pun nggak pernah bercanda sembarangan kayak gitu. Kalau kita kan ngomongnya banyak yang ngaco. Kalau Nabi nggak ada. Wa ma yantiqu anil hawa, Allah yang bersaksi. Tidak ada yang kau ucapkan wahai Muhammad anil hawa nafsu. Jadi ini Aisyah, kehidupan dia dengan kalau sahabat di masjid itu ketemu Nabi. Kalau Aisyah, sahabat cuma 1-2 jam, Aisyah berapa jam di rumahnya. Istri yang lain cuma sekali, dapat 2 kali seminggu, paling banyak. Jadi pantas kalau beliau jenius. Ini keutamaan menurut Aisyah. Baik. Maka Abu Bakar ini tidak akhazathu al-humma. Belum cerita bahwa Abu Bakar ayahnya ini, ayah beliau, jika ditimpa penyakit demam, ya kullu ri'in musabbah. Setiap orang akan musabbah. Musabbah itu ditimpa kematian. Musabbah, musab bil maut sabahan. Masyarakat. Di artinya di situ. Ditimpa dengan kematian pada waktu pagi. Maksudnya setiap orang pada setiap harinya pasti akan dihantui oleh kematian. Semuanya, nggak ada yang selamat dari kematian. Fi ahlihi wal maut adna min syirafin ahli. Jadi setiap orang yang kullu ri'in musabbahun fi ahli. Setiap orang pasti akan dihantui kematian, atau setiap orang akan bertanggung jawab kepada keluarganya. Karena dia bakalan mati. Wal mautu adna min syiraki na'rihi. Dan kematian itu lebih dekat daripada tali sendal kita. Ngomong maknanya kalau pusing. Ya untungnya kita pernah baca hadis-hadis yang lain. Nabi pernah bilang adalah surga itu, hadis sahih, lebih dekat daripada tali sendal kamu. Dekat ya. Dan neraka walaupun nabi sulzari karena jannah akrab atau adna min ahadikum min syiraqin alihi, lebih dekat dari tali sendal kita. Dijelaskan oleh ulama Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan rahimahullah, kita syiraq itu artinya pengajian ibu yang lalu, sendal ya, sendal ada alasnya. Syiraq al itu tali sendal, di atas, apa yang begini, apa yang jepit begitu atasnya. Maksudnya apa? Kita kalau diri melihat sendal kita dekat ya, dekat surga apa neraka lebih dekat dari itu, maksudnya apa?
Mau masuk neraka gampang, murtad aja, gampang ya, gampang ya, lebih dekat ya kan, begitu maksudnya. Ada orang kafir mau masuk surga gampang nggak? Syahadat aja, maut sama kayak begitu, lebih dekat. Begitu. Kadang-kadang orang mau betul sendalnya ini belum nyampe ke bawah, hukuman encok, sakit pinggang, meninggal. Jadi maksudnya, ya ini bahasa perumpamaan. Ya bukan sebetulnya kata-kata dia mengandung banyak ilmu hadis, banyak makna-makna fiqhul hadis, pemahaman hadis. Makanya beliau bilang, wal maut adna min syiraqi na'lihi. Kematian orang itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Tali sendalnya. Karena tali sendal itu taruh di depan ya. Kita mau pakai sendal baru ke depan kepleset, mau pakai sendal udah berikan. Jadi banyak kan. Maka Nabi Bilal akhlaqat anhu yaqul, dan sedangkan Bilal jika menderita sakit yaqul ala laita syidri. Jadi itu membaca syair alangkah baiknya laita syidri, alangkah baiknya puisiku, hal abitanna lailatan, apakah aku mesti bermalam biwadin di sebuah lembah, wahawli idhir, dan sekeliling saya adalah rumput-rumput idhir, wajalilu, ini susah bahasa saya bukan bahasa Arab, bukan fakultas adab. Wahal aridna yawman miyahu majinna wahal tabudu nabi syamatu wa qafil. Saya baca aja begitu. Alangkah baiknya syairku, dan apakah aku mesti bermalam di suatu lembah, sementara di sampingku terdapat orang-orang yang membanggakan dan orang-orang yang mulia. Apakah suatu hari mereka akan menginginkan air yang melimpah? Apakah sudah tampak oleh gunung Syamah dan Qafil? Saya akan masuk syair ini. Intinya begitulah. Qalat Aisyah faji'tu ila Rasulillah. Kemudian saya ceritakan, kata Ummu Aisyah, saya pulang ke rumah dan saya ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbartu. Faqal, kata Nabi, Allahumma, ya Allah. Ya, di sini nanti ada di tempat lain juga bahwa Madinah ini tempat wabah. Allahumma habib ilaina al-Madinah. Ini awal-awal pindah ke Madinah. Awal-awal hijrah ke Madinah. Jadi orang Mekah itu masih jet lag, masih demam, maksudnya masih nggak biasa dengan cuaca Madinah. Madinah itu lain sama Mekah. Mekah itu anget, kalau yang menang sana Mekah itu kan lembah. Madinah itu jam 3 malam kita keluar hotel, ada datar, gunungnya jauh di tengah-tengah itu tanahnya datar semua. Itu kalau kita ditabukin angin kayak digampar orang, rasa itu kalau musim biasa. Kalau musim dingin itu kalau kita nggak siap bisa meninggal. Maksudnya wudhu tiba-tiba, apalagi mandi junub, nggak lama junub mandi langsung begini, insya Allah baru meninggal. Itu sampai cuaca Madinah. Orang yang bilang Mekah Madinah panas, dia kan tahunya bulan Juli, datang bulan Desember, bulan Januari datang ke Mekah Madinah. Madinah yang pertama luar biasa. Sama berumur dinginan minus, sama kaki tawang mangu yang baru satu pergi masih dinginan Madinah. Cobain kalau saya Desember perginya. Kalau mau Madinah dingin, Desember Januari dingin banget, -5, -10. Dan masyarakat Mekah yang biasa penuh dengan hangatan. Kalau di Mekah kan lembah. Biwadin, wadi itu lembah. Mekah itu kayak mangkok. Di sininya gunung. Jadi kalau angin melewat Mekah, dan hantam gunung. Dan dia di bawahnya cukup. Makanya Mekah sekali kena hujan nggak lama, setengah jam banjir, setengah jam sejam. Dan itu barusan aja kuat-kuatnya betul zaman dulu kan. Kuatnya nggak betul hujan di Mekah, di Madinah setahun sekali belum tentu. Sekarang udah mulai banyak hujan, jadi baru dibangun tuh kuat-kuatnya.
Zaman dulu belum ada 10-15 tahun yang lalu. Jadi beda, lebih ekstrim di Madinah. Kayaknya sahabat-sahabat masih banyak yang muhajirin keenakan di Mekah tanahnya gitu ya. Mana kalau panas tutupan bukit, kalau musim dingin anginnya kealingan bukit, gimana tuh? Santai ya suasananya. Kalau Madinah kalau panas nggak ketutupan, anginnya tuh siang-siang jam 12 siang, angin kenceng, panas nggak begitu, ini serba salah, susah. Kalau orang di zaman sekarang masih enak, Madinah indah, iya loh. Di mobil AC, coba tidak boleh biasa, buka kacanya, kaca ditutup, kita kepanasan, dibuka tambah panas, percaya, oh ya, buktiin aja. Bulan Juni datang Juli di Madinah, angin siangnya itu yang AC-nya rusak di mobil, kita tutup kepanasan gitu. Kalau kita tutup kepanasan, kita buka di Indonesia, lumayan kan jalan adem, dia dibuka itu mobil jalan, kita mobil tambah panas mobil kita. Yang enak pakai jalan-jalan. Enak ke masjid aja di hotel, jangan jalan-jalan mulu. Ibadah gitu. Makanya orang sana biasanya kalau dagang habis Isya tutup jam 2 malam. Saya pernah beli HP di rumah, HP jam 1 malam, jam 12 malam. Terus buka toko emas jam 2 malam beli pokoknya. Yang saya kadang buka panasan, panas, malas orang jalan. Itu tentang selayang pandang kota Madinah. Makanya Nabi doakan Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah kahubina Makkah seperti cinta kami kepada Mekah. Satu. Jadi itu benar ya. Orang yang masuk Madinah, saya nggak bohong, pasti akan balik lagi. Kita bakal mau. Gak pernah bosan. Kalau perlu balik dulu gratis gitu. Jadi minta doa gitu ya. Minta doa beneran. Ada yang bilang begini, orang ngapain sih haji mulu, pulang mulu, mendingan duitnya buat bayar miskin. Ya nggak begitu juga. Ya ke Mekah, ke Madinah itu orang cinta. Jadi sedekah nggak pakai miskin, sedekah juga. Salahnya di mana? Nggak salah. Sedekah nggak pakai miskin, nggak salah. Kita doa. Sebetulnya sedekah itu bukan pakai duit, pakai doa. Doa aja supaya bisa ke sana. Ya Allah izinkan kita untuk ziarah ke ada Bang Budi juga bersaksi. Ini musim panas musim dingin Pak? Bulan apa ya? Hah? Itu Juni. Kagak deh, Januari, Maret ya. Dingin atau panas? Panas atau dingin? Juni nggak mungkin dingin. Bulan 2, bulan 3 ya. Bulan 2 masih dingin. Bulan 3 agak dingin. Turun. Iya Maret hangat tapi suhunya agak dingin. Kalau Maret sama Selasa. Iya, Februari Maret masih agak dingin kan? Iya. Makanya orang yang kalau mau tahu dua-duanya, kita pergi sekali bulan Desember, Januari, sekali bulan Juli. Jadi tahu dua-duanya. Dua kali. Ya banyak orang yang haji, umroh. Kadang-kadang Allah yang pergi tanya Bang. Gak pakai duit, emang pakai duit? Kagak, saya pergi berapa kali kagak pakai duit. Bukan tentang duitnya, ininya yang kuat nih. Oh, ini yang kuat ya. Wa'asyad Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah wa'asyad. Ya Allah jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana yang kami mencintai Makkah atau lebih. Allahumma wasahhihha. Ya Allah perbaikilah kota Madinah wa barik lana, berkahi kami fi muddiha, timbangan ya, mud itu timbangan, takaran wa sa'iha so ya itulah mud so. Kalau sekarang apa sih? Takaran sukatan begitu ya, saya nggak paham. Ya mud itu ya maksudnya ini pedagang tahu nih, timbangan ada yang pakai kilo, ada yang pakai liter, liter kan isi ya. Kalau mud itu liter apa? So itu liter, bisa kilo juga sih. Ya kayak zakat fitrah kan 1 sok. Di Indonesia 2,5 kilo atau gitu ya. Atau 3,5 liter. Ya takaran, sukatan, ya begitu lah. Soal matematik mestinya yang jelasin. Mud itu
Satu sok sekian mud. Sekian mud. Mud itu lebih kecil lah, kayaknya bersok. Ya hitungan takaran, timbangan, literan, ya gitulah. Berkahi kami timbangan dengan dalam timbangan kami. Kalau di Madinah dulu timbangan kacau, rusak. Sekarang kita belanja, ini belanja kan? Mekah sama Madinah. Di Mekah kita masih ditipu, di Madinah kadang-kadang ditipu, jarang. Itu nambah lebih banyak lagi. Maksudnya banding ini jangan Mekah sama Tanabang jauh. Mekah bandingin sama Madinah. Ada gak yang nakal, yang jahil? Ada, tapi dikit. Gamis doang nggak ada. Banyak orang yang kenal aja nggak kenal. Baik, wal pukul hummaha ya, dan pindahkan demamnya Madinah. Jadi Madinah itu tempatnya demam, tempatnya pandemi, epidemi, macam-macam juga ada epideminya. Madinah banyak. Kalau pindahin dong, pindahkanlah ya Allah hummaha, demamnya Madinah ini, penyakitnya. Faj'alha bil Juhfah, pindahin ke Juhfah. Dan Juhfah jadi tempat sekarang. Juhfah itu kota. Kalau kita masuk ke dari Mekah, Juhfah itu jadi gitu ya. Nanti ya, 100 kilo lagi masuk Madinah. Jadi Juhfah itu kota sebelum Madinah. Dan kotanya seperti kota hidup dan kota enggak hidup. Jadi mungkin kalau doa Nabi ini, ya Allah pindahin sakitnya Madinah di Juhfah. Jadi Juhfah jadi tempat begitu. Tempatnya mungkin buat kepepet aja wes area gitu ya, dan nggak penduduk nggak banyak. Kalau mungkin karena doa Nabi, sakitnya wabah di Madinah dipindahin ke Juhfah. Juhfah kota samping, kota sebelum dari Mekah sebelum Madinah. Itu dan ini Nabi yang doakan. Jadi orang yang kesono akan mencintai kota ini, timbangannya bagus, penduduknya ahlul Madinah. Alhamdulillah luar biasa bagus. Dan mereka selalu kita ambil taksi nih Mekah. Kita gini-gini doang. Semua mobil bisa jadi taksi, mobil mewah, mobil jelek, semuanya bisa. Mekah untuk 5 menit 20 real. Konyol kadang-kadang 5 menit atau 3 menit tetap 20-an. Kalau Madinah kagak. Penipu lebih banyak di Mekah dibanding di Madinah. Kalau di Tanjung Priok, kalau di Rawamangun lebih banyak lagi kayaknya. Maksudnya dibandingin ya kan begitu. Tapi maksud saya Mekah itu lebih banyak. Kita lebih gampang ditipu dibanding di Madinah. Orang Madinah selalu bilang, kamu jangan takut sama saya. Bagaimana saya menipu Anda, sedangkan saya Anda dia belum Nabi. Saya tetangga Nabi, masa saya tipu kamu sih? Itu dia bangga banget jadi penduduk Madinah, orang Madinah. Kita tetangga Nabi, masa saya bohongin kamu buat recehan itu buat apa? Itu kayak gitu jiwanya penduduk Madinah ini. Luar biasa. Sampai sekarang ini salah satu penduduk yang paling bagus, yang paling nolong, yang paling ya penduduk Madinah bagus-bagus. Pedagangnya juga lumayan lebih bagus. Kalau yang saya alami dan bukan saya aja, banyak orang selalu cerita kayak begitu. Siapa enak di Madinah ya penduduknya? Maka kita jangan lupa Abu Lahab pada meninggal di Mekah, Abu Jahal banyak penduduk. Ya masih ada juga. Walaupun ada 4 kota yang 4 wilayah yang bukan dimasukin Dajjal sesuai hadis Nabi, Mekah, Madinah, Filastin, Ilya atau apa yang namanya, Baitul Maqdis. Ketiga, yang keempat apa? Tur, Gunung Tur Sina itu 4 wilayah yang nggak bisa dimasukin sama Dajjal. Jadi hadis yang lain, cari bacaan. Kemudian, jadi intinya wanita menjenguk laki-laki nggak apa-apa. Ada orang sakit atau istri kita ngikut kita jenguk orang nggak apa-apa, selama menjaga adab-adab syariat. Kemudian menjenguk anak kecil. Menjenguk anak kecil hadisnya sama. Minggu lalu udah belum? Saya lupa. Yang anaknya Nabi, yang cucunya Nabi meninggal. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini babnya namanya bab iyadah sibyan, bab menjenguk anak-anak. Menjenguk anak.
Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Asim qala sami'tu Abu Utsman Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anna ibnatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anak perempuan Nabi SAW. Dari Sahih Muslim dijelasin tuh anak siapa namanya? Zainab. Anak Nabi Zainab binti Rasulullah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab radhiyallahu anha anak Nabi, anak perempuan Nabi yang pertama, istrinya Al-As bin Rabi. Sallallahu alaihi dan Nabi sallallahu bahwa anak wanita Nabi, anak perempuan Nabi, arsalat ilaihi, mengutus kepada Nabi utusan. Wa huwa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sa'ad. Nabi bersama dengan Sa'ad bin Ubadah wa Ubay. Nah, sahabatnya Ubay. Ubay bin siapa namanya? Nabi lagi sama Sa'ad bin Ubadah, Nabi sama Ubay bin Khalaf. Ahli Quran itu. Nahsibu anna nanti qad hadarat, bahwasanya anaknya itu hampir menjelang wafat. Nabi sampaikan kepada ayah saya bahwa anakku menjelang wafat, anak saya hadaratul maut, telah tiba waktu meninggalnya. Jadi Nabi punya cucu laki-laki, bukan Hasan Husain aja. Ini abang sepupunya Hasan Husain ini, anaknya Zainab kakaknya Fatimah. Fa'arsala ilaihi assalam. Kemudian Nabi mengutus lagi menyampaikan salam ke Yaqul. Nabi nggak datang. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang Allah ambil, apa yang Allah berikan. Yang Allah kasih ke kita punya siapa? Allah. Kalau kita bilangin punya saya, ini rumah saya, ini sertifikat saya. Yang Allah ambil punya siapa? Punya Allah juga. Ini tauhid yang pertama. Allah yang Maliki Yaumiddin. Ya Allah Malik. Allah pemilik semuanya. Allah Al-Malik. Malik itu raja, Malik itu milik, pemilik. Yang memiliki Allah itu tauhid rububiyah. Pelajaran dasar kita bisa jelasin bahwa rububiyah Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Yang pertama adalah Allah sebagai Khaliq, pencipta. Allah nyiptain kita. Kemudian Allah Malik, yang kedua Allah Raja, Allah yang milikin, Allah ciptain, semua yang Allah ciptain semua milik Allah. Yang ketiga baru Allah yang atur, Mudabbir. Yang keempat Allah yang Razak, yang memberikan rezeki. Yang Allah berikan punya Allah, yang Allah ambil punya Allah. Kita nggak punya apa-apa. Orang tahu hakikatnya nggak pernah gelisah sama itu. Wa kullu syai'in 'indahu musamma. Setiap sesuatu di sisi Allah ada batasannya. Fal tahtasib, maka hendaklah dia menghitung atau muhasabah. Wal tasbir, hendaklah kamu bersabar. Hendaklah dia bersabar, anak saya ini si Zainab. Baik, Nabi nggak datang. Fa'al salat, datang lagi yang kedua utusan tuksim alaih, bersumpah. Bahwasanya Zainab bersumpah bilang ke bapak, demi Allah bapak mesti datang, ayah mesti datang. Ayahnya Nabi. Kata Zainab sama Nabi bahwa Anda mesti datang wahai Rasulullah. Wa kunna fa'rufi as-sabi. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bangun, Nabi berangkat. Ya kalau gitu Nabi berangkat. Wa kunna, kami berangkat juga. Nabi ditemani sama Sa'ad bin Ubadah, sama Ubay, sama pencerita ini Usamah bin Zaid. Usamah juga ikut. Fa'rufi as-sabi. Saya dijelasin, saya lupa 2 minggu yang lalu. Di hadis yang sebelumnya ya. Bahwa Sobi, Nabi gendong itu bayi. Sobi kan laki-laki, anak laki-laki, anaknya Zainab, cucunya Nabi, cucu kandung. Fi hajrin Nabi, di pangkuan Nabi. Wa nafsuhu jub'isu wa fadat ainan Nabi SAW. Jadi ini anak Nabi gendong, anak kecil, anak bayi. Jadi nafasnya itu nazar apa namanya? Sekalian laut. Jadi ternyata bayi aja sakaratul mautnya, bayi nggak punya dosa. Kesakitan gimana? Lepak-lepak gitu nafasnya. Fafadat ainan Nabi, tapi diam aja Nabi diam, Nabi belum. Fadat itu banjir.
mengalir ainan, mata Nabi mengalir air mata sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Sa'd bin Ubadah bilang radhiyallahu anhu, "Ma hadza ya Rasulullah?" Rasul, apa ini? Maksudnya, emang boleh nangis? Iya kan Nabi ajarin nggak boleh beratap, nggak boleh ini. Nabi nggak bersuara, tapi Nabi netes penuh gitu, basah. Ya Rasulullah, maha apa ini? Maha ya Rasulullah. Qala hadhihi rahmatun. Ini adalah kasih sayang. Apa itu nangis? Berarti kita bagus, kita punya kasih sayang, kita peduli, nggak apa-apa. Ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, anak kita, saudara kita, adik kita, siapapun lah. Orang yang kita cintai, sahabat kita, ustaz ulama kita, ustaz kita, syekh kita, semuanya. Guru SD kita, guru sekolah kita sedih, nggak apa-apa. Itu bagus, nggak apa-apa. Ini adalah kasih sayang. Wada'allahu fi qulubi man syaa min ibadihi. Yang Allah letakkan di hati-hati yang Allah kehendaki dari hambanya. Wala yarhamullah, Allah tidak akan menyayangi min ibadihi dari hambanya illa rahmah, kecuali orang yang penyayang. Jadi di sini mulai pembahasan bahwa walaupun anak kecil dia sakit, kita ada sunnah juga buat menjenguknya. Dan di hadis lain Nabi pernah bilang, mata di Ibrahim meninggal lagi nangis, tapi diam aja. Bukan diam, nggak ngomong jelek, nggak ngomong. Mata menangis, tapi mulut selalu berkata-kata yang baik-baik kepada Allah, yang baik. Karena biasanya orang kalau sakit, ya Allah ada bayi saya udah tua, kenapa dia yang dia panggil, begitu. Anak kita meninggal, ngoceh, itu menolak takdir. Ya Allah, apa namanya? Saya udah tua sakit-sakitan, kenapa yang engkau ambil anak saya, kenapa yang engkau ambil cucu saya, kenapa enggak saya? Ini konyol, emang kenapa ditawar? Nggak bisa ditawar, nggak bisa. Dan Nabi disebutkan dalam hadis-hadis, Nabi orang yang paling banyak balanya. Beliau menyaksikan semua orang yang dicintainya. Anak-anaknya semua meninggal, anak Nabi 7. 6-nya meninggal sebelum Nabi. Nabi gimana? Karena Nabi bilang, orang yang dimakan musibah, anaknya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah, ya, dia akan dibangunkan di surga namanya alhamdulillah, dan istirja, alhamdulillah, dia akan dibangunkan baitul hamdi. Rumah di surga namanya rumah pujian. Nabi mengalami cucunya, hampir semua cucunya itu meninggal semua sebelum beliau. Nabi anaknya meninggal, cucunya meninggal, gimana perasaannya? Dan Nabi yang paling banyak pujiannya. Jadi nggak masalah, yang penting ucapan. Makanya ketika Abu Salamah meninggal, Abu Salamah ini sahabat Nabi, seusia dengan Nabi, satu susuan sama Nabi. Abu Salamah ini saudara sesusu Nabi di mana Kalimatus Sa'diyah. Jadi Nabi Hamzah duluan masuk, lebih tua sedikit, berapa 2 tahun atau 3 tahun setengah, ya tua Hamzah sedikit. Nabi sama Abu Salamah seumur, waktu masih balita ini, masih anak-anak. Mereka disusuin sama Kalimah semua, Kalimatus Sa'diyah. Makanya Abu Salamah luar biasa sahabat. Salah satu yang Islam itu Abu Salamah. Sejak bayi udah sama Nabi. Hamzah juga. Abu Salamah meninggal, anak-anaknya bilang, ini kita kalau ngomong jelek, oh bapak meninggal, kita bakal susah nih kalau ada bapaknya. Ya nggak begitu. Kucing bapaknya meninggal, maknya meninggal apa? Masa kucing lebih percaya sama Allah dibanding kita? Itu bapak kita meninggal, oh bapak baik nih, tapi hidup kita susah. Beneran susah, makanya Nabi bilang jangan kalian katakan. Nabi nasihatin anak-anaknya Abu Salamah. Hadis Sahih Muslim. Pada yang ngeluh bapaknya meninggal, oh bapak baik, hidup kita susah macam-macam. Nabi nasihatin, la taqulu, jangan kalian katakan illa khairan, kecuali kebaikan. Allah nggak suka orang yang mengeluh begitu. Innal malaikata mimma taqulun. Poin keduanya, malaikat mengaminkan semua ucapan kita. Kalau kita bilang setelah bapak meninggal hidup kita susah, ya susah. Kalau kita bilang bapak kita meninggal, kita doakan. Semoga Allah muliakan orang tua kita, ibu kita juga, atau siapapun.
Tapi Allah nggak bakal meninggalkan kita gitu. Jadi apa ya, manusia keluh kesah cengeng, musibah sedikit, kalau musibah sedikit. Makanya itu dia, kalau ada musibah jangan banyak ngoceh, nangis boleh, nangis rahmat nggak masalah, nangis tapi diam, ngoceh ini ya Allah dia masih kecil, itu tadi saya dicontohin, karena adik saya duluan meninggal, dia sehat, saya sakit nggak meninggal, ini apaan sih, nggak jelas ini apa ya, itu manusia. Jadi itu dia kenapa mulut tempatnya alat yang paling banyak masukin orang ke neraka ya mulut. Waktu rumah itu sih waktu benar walfam mulut. Itu menolong takdir Allah, bahaya. Allah udah pilihin yang muda meninggal duluan. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Sedih, nggak apa-apa sedih. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu keputusan Allah. Dengan ujian kita diwafatkan. Ada orang ya Allah, udah sekolah ini mahal ya Allah. Baru lulus dokter, baru wisuda tadi. Malamnya meninggal 11 malam, udah sekian ratus juta, ya Allah, udah coba ikhlaskan, nggak masalah, ada kayak begitu. Sekolahin anak mahal, SD sekolah paling mahal, paling bagus, SMP lesnya banyak, les ngaji, bahasa Inggris, semuanya banyak. Udah habis, baru lulus ya Allah, dia belum balikin duit saya. Meninggal sekolah kedokteran luar biasa maksudnya. Coba banyak yang stres orang tua. Dia nganggap itu anaknya punya dia, duitnya punya dia, anaknya mesti balikin setoran kemana ini kan apaan gitu. Itu banyak kekecewaan-kekecewaan kalau kita mengandalkan perhitungan kita. Makanya orang yang beriman kepada takdir yang keenam itu, dia nggak bakal bahaya itu, dia nggak bakal sedih, nggak bakal susah. Siapa yang mau diambil duluan nggak masalah. Ya, mungkin demikian. Tapi pada intinya bahwa nggak ada sesuatu yang bahaya. Bahkan sesuatu yang menyakitkan itu memang menyakitkan, musibah menyakitkan, sakit menyakitkan. Tapi saya ulangi poinnya, semuanya nggak ada yang bahaya. Yang bahaya apa? Yang bahaya ketika kita jauh dari Islam, ketika kita nggak melaksanakan kewajiban-kewajiban rukun Islam, nggak sholat, itu bahaya. Kita nggak beriman, kita nggak sholat, kita nggak ngaji lagi, kita nggak puasa Ramadan, ini bahaya. Kalau sakit kan bahaya, ngapusin dosa, diangkat derajat. Jadi musibah nggak ada yang bahaya. Kalau sakit kan, sakit iya sakit, tapi nggak bahaya. Mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah dari saya kepada Allah Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kaitannya sama Qur'an jubilo dengan talak, ngapain? Kalau kaitannya dengan Qur'an jubilo dengan talak. Ya, talak itu doa bagus. Dia seperti tameng. Itu kan bukti bahwasanya memang ada unsur